Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Dayanti, NIM 2019-131-005, mata kuliah Sejarah Timur Tengah, dan dosen pengampu Kabib Soleh SPD MHUM. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Timur Tengah, peradaban Sungai Eufrat dan Tigris, peradaban lembah Sungai Nil dan Yordan, sejarah kebudayaan bangsa Arab pra-Islam, sejarah kebudayaan bangsa Arab mulai munculnya Islam sampai Khalifah Ur-Rasyidin, dan masa dinasti Bani Umayyah. Yang pertama saya jelaskan adalah sejarah Timur Tengah. Mengapa letak Timur Tengah strategis? Karena Timur Tengah merupakan wilayah yang terletak di pertemuan Eropa, Asia, dan Afrika. Ia menguasai jalan yang strategis menuju ketiga benua tersebut. Bagaimana sih aspek sosial geografis, sosial budaya, ekonomi, dan agama? Timur Tengah memiliki aspek geografis yang unik. Sosial budaya mempunyai masalah sosial yang mencolok. Sebagian besar masyarakat hidup dalam kemiskinan dan kekayaan. Ekonomi pertanian, peternakan, dan perdagangan agama. Islam mempunyai penganut yang besar dibandingkan agama lain Kristen. Penganutnya adalah 6,9%. Yahudi penganut paling sedikit 1%. Dan selanjutnya akan saya jelaskan peradaban Sungai Eufrat dan Tigris. Bagaimana sih asal mulai peradaban Sungai Eufrat dan Tigris? Peradaban tersebut dimulai sekitar tahun 4500 sampai 4000 sebelum Masehi di lembah Sungai Nil, Tigris, Eufrat, dan Indus di India. Dari beberapa daerah tersebut, kawasan Tigris Eufrat merupakan asal kelahiran peradaban dunia sebagai satu penyatuan rangkaian yang melahirkan peradaban barat. Mengapa sih lembah Sungai Eufrat dan Tigris dikenal dengan nama peradaban Mesopotamia yang sekarang masuk dalam wilayah negara Irak? Jadi, Mesopotamia itu berarti sebuah daerah yang letaknya di antara dua sungai, yakni Sungai Eufrat dan Tigris yang bermuara di Teluk Persia. Sistem pemerintahan menganut sistem negara kota, kehidupan sosial ekonomi bercorak pertanian dan perdagangan. Sistem kepercayaan politeisme, yaitu percaya dewa-dewa. Apa sih peninggalan peradaban Sungai Eufrat dan Tigris? Jadi peninggalannya itu seperti roda, kuil, zigurat, huruf paku, epos atau cerita kepahlawanan. Selanjutnya saya akan jelaskan peradaban lembah Sungai Nil dan Yordan. Bagaimana sih peradaban lembah Sungai Nil di Mesir? Afrika lahir disebabkan kesuburan tanah di sekitar lembah sungai yang diakibatkan oleh banjir yang membawa lumpur. Sungai Nil adalah sungai terpanjang di dunia, yaitu mencapai 6.400 km. Sungai Nil bersumber dari mata air di dataran tinggi atau pegunungan Kilimanjaro di Afrika Timur. Sungai Nil mengalir dari arah selatan ke utara bermuara ke Laut Tengah. Ada 4 negara yang dilewati Sungai Nil, yaitu Uganda, Sudan, Ethiopia, dan Mesir. Kehidupan masyarakat Mesir. Jadi, lembah Sungai Nil yang subur mendorong masyarakat untuk bertani. Sistem kepercayaannya yaitu masyarakat mengenal pemujaan terhadap dewa-dewa. Ada dewa yang bersifat nasional, yaitu Osiris atau dewa tertinggi, Ra atau dewa matahari, Amaon atau dewa bulan, kemudian menjadi Amon Ra, Thoth atau dewa pengetahuan, Horus atau anak dewa Osiris. Mengapa peradaban lembah Sungai Nil dan Yordan sangat subur? Karena lembah Sungai Nil yang subur mendorong masyarakat untuk bertani. Air Sungai Nil dimanfaatkan untuk irigasi dengan membangun saluran air dan waduk. Air sungai dialiri ke ladang-ladang milik penduduk dengan distribusi yang merata. Untuk keperluan irigasi dibuat organisasi pengairan yang biasa diketahui oleh para tuan tanah atau golongan feodal. Hasil pertanian Mesir adalah gandum, skoi atau jamawut, dan jelasi, yaitu padi-padian yang biji atau buahnya keras seperti jagung.
Selanjutnya akan saya jelaskan sejarah kebudayaan bangsa Arab pra-Islam. Bagaimana sih sejarah kebudayaan bangsa Arab pra-Islam? Peradaban bangsa Arab pra-Islam yang disebut periode jahiliyah adalah bukti dari adanya sebuah kebudayaan Arab yang mendahului datangnya kebudayaan Islam. Periode tersebut menyaksikan puncak sebuah peradaban tersendiri di kawasan antara kedua imperium Bizantium dari Asia Kecil dari imperium dari Persia. Mengapa bangsa Arab pra-Islam disebut Arab jahiliyah? Karena bangsa Arab sebelum mengenal Islam dinamakan bangsa jahiliyah karena kebodohan atau ketidaktahuan mereka terhadap ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kata jahiliyah berasal dari akar kata jahala yang berarti bodoh, bersikap bodoh atau tidak peduli. Hal itu yang juga menunjukkan kebodohan mereka. Apa kepercayaan bangsa Arab pra-Islam? Kepercayaan bangsa Arab yaitu mengenal agama Islam. Masyarakat Arab banyak yang menyembah berhala atau patung. Tuhan mereka adalah patung. Patung adalah benda mati yang tidak bergerak dan tidak dapat menolong seseorang. Mereka menyembah patung yang terbuat dari kayu, batu, emas maupun perak, tergantung dari kekayaan yang mereka miliki. Jika orang kaya, maka patung tersebut terbuat dari emas. Jika dia orang miskin, patungnya dari kayu. Kepercayaan itu berasal dari nenek moyang mereka secara turun-temurun. Selanjutnya, saya akan jelaskan sejarah kebudayaan bangsa Arab mulai munculnya Islam sampai Khalifah Ur-Rasyidin. Bagaimana sejarah kebudayaan bangsa Arab mulai munculnya Islam sampai Khalifah Ur-Rasyidin? Secara bahasa, Khulafa Rasyidin berasal dari kata Khulafa Ar-Rasyidin. Kata khulafa ialah jamak dari kata khalifah yang berarti pengganti. Sebaliknya, Ar-Rasyidin artinya mendapat petunjuk. Makna bebasnya merupakan orang yang ditunjuk sebagai pengganti, pemimpin yang senantiasa mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Abu Bakar termasuk khalifah berjasa? Karena Khalifah Abu Bakar merupakan khalifah yang sangat berjasa di awal masa Khulafaur Rasyidin. Kemajuan yang telah dicapai pada masa pemerintahan Abu Bakar selama kurang lebih 2 tahun antara lain perbaikan sosial atau warga dan perluasan serta pengembangan wilayah Islam. Selanjutnya saya akan jelaskan masa dinasti Bani Umayyah. Masa dinasti Bani Umayyah atau kekhalifahan Umayyah adalah kekhalifahan Islam pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin yang memerintah dari 661 sampai 750 dari Jazirah Arab dan sekitarnya atau beribu kota Damaskus, serta dari 756 sampai 1031 di Cordoba, Spanyol sebagai kekhalifahan Cordoba. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan dari materi tersebut. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon maaf kiranya, dan saya